Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini. Ini mah bangun subuh langsung buru-buru mau masak ya, langsung masak. Karena nanti pagi itu mau pergi, mau anterin Mas Iki ke tempat sunatnya lagi. Jadi mau ngelepas tabung gitu. Pokoknya sebelum berangkat ini harus selesai masak dan sarapan ya. Terus juga nanti Eyang mau ke rumah, jadi pokoknya harus selesai masaknya biar enak nanti kalau misalkan Eyang lapar, biar ada lauk gitu ya atau ada makanan. Nah, di sini mah mau ngerebus telur dulu. Nanti ini tuh telurnya disambel aja. Sekalian untuk bekalnya Pak suami, karena kalau untuk sayurnya nunggu mateng itu memang agak lama ya, takutnya nanti Pak suami telat. Jadi ya udah cukup telur rebus yang digoreng atau sambal telur aja udah cukup Pak suami. Memang sih kalau Pak suami kalau bekal udah satu macam aja udah cukup. Terus untuk sayurnya mau bikin sop dulu. Mau bikin sop daging, itu untuk dagingnya udah mak keluar dari freezer dari semalam. Jadi sekarang udah nggak beku lagi. Lanjut, itu ada wortel, kentang sama tempe. Nah, untuk tempe itu rencananya mau campur ke sambal telur, tapi ternyata pada saat iris dan diperhatikan dengan seksama itu tempenya udah nggak bagus lagi, udah bau-bau agak asam, terus dipegang itu udah nggak keras. Pokoknya kayak gitulah ya, udah nggak layak lagi, akhirnya nggak pakai dan kebuang deh. Sayang banget. Ya udahlah ya, udah terlanjur sudah nggak bisa dipakai kalau menurut emak ya. Tapi ada juga ya orang yang doyan tempe yang tempe busuk gitu, apa sih namanya, semangit ya, ya nggak sih, pokoknya itulah ya, itu ada yang masih bisa diolah gitu. Kalau mak nggak bisa ngolah tempe semangit gitu, jadi ya udah, ini mohon maaf ini nggak kemasak ya tempenya. Lanjut ya, di sini mah iris-iris wortel, kentang sama kolnya. Biasanya mah kalau iris-iris sayur pakai pisau yang ini ya, bentuknya seperti ini. Tapi kalau untuk pisau daging, mau iris daging, ayam, ikan, itu beda lagi. Nah, ini dia ya pisaunya, merek Rafael dari Rafael Official. Jadi satu set itu isi 4 pisau. Nah, ini dia mah mau ganti kalau misalkan motong daging pakai yang ini pisaunya. Oke, lanjut, ini mah iris-iris dagingnya. Untuk dagingnya mah iris kecil-kecil aja karena untuk sop tuh ya. Dan ini tuh tajam pemirsa, dan nggak usah khawatir kalau misalkan udah nggak tajam lagi, ada pengasahnya. Dan talenan juga udah satu set ya sama pisau. Oke, udah selesai motong-motongnya. Lanjut sekarang mau siapin perbumbuan. Untuk sopnya mah pakai bawang merah, bawang putih, nanti di blender aja. Terus mah juga pakai bawang merah diiris-iris untuk bawang gorengnya, karena stok bawang goreng mah udah kosong. Nah, kalau untuk ngupas-ngupas perbumbuan sama iris-iris bawang biasanya mah suka pakai pisau ya ukuran kecil. Oke, udah selesai, ini mah cuci dagingnya. Lanjut mau presto aja biar cepet banget matangnya. Biasanya kalau nggak presto atau masak di kompor itu bisa lebih dari 2 jam, bisa sampai 3 jam gitu. Nah, untuk bumbunya di sini mah pakai cengkeh, pala sama kayu manis aja dicemplungin gitu. Lanjut ini mah masukin ke pressure cooker atau presto elektriknya. Ini mah tambahin air secukupnya sampai dagingnya terendam dan di aduk-aduk gitu. Lanjut ditutup ya, ditutup sampai rapat gitu. Terus di sini mah pilih menu yang beef atau daging. Nah, tinggal dipilih aja. Kalau udah tinggal tekan start, kita tunggu sampai matang. Untuk pressure cooker ini mah pakai merek Rafael dari Rafael Official, kapasitasnya 2 liter. Ini juga multifungsi teman-teman, jadi bisa untuk masak nasi, ngungkep ayam, terus bikin bubur juga. Dan yang paling utama itu adalah presto daging, jadi beneran empuk banget. Sambil nunggu mateng mah langsung aja nih kupas telurnya, karena pas suami udah mau berangkat kerja. Untuk sambal ada stok sambal di kulkas, jadi hari ini nggak nyambel, tinggal ngangetin aja, tinggal goreng telurnya aja, udah simple banget ya.
Udah selesai ngupas, lanjut goreng telurnya. Nah, di sini mah pakai fry pan merek Rafael dari Rafael Official. Ini tuh ukurannya 24 cm. Ini anti lengket dan bisa dipakai di kompor listrik juga. Selesai goreng telur, lanjut ini mah goreng bawangnya. Selesai goreng bawang, terakhir ini ngangetin sambelnya. Ini sambal yang waktu mah bikin nasi kuning masih lumayan banyak, jadi cukup untuk sambal telur hari ini. Nah, udah tinggal disiram aja ke mangkok yang ada telurnya, jadi deh. Lanjut, Ma mau masak untuk sopnya ya, tinggal nunggu dagingnya mateng sebentar lagi. Ma mau nyapu dulu ya sambil menunggu. Ini cuma nyapu aja karena nggak terlalu kotor, soalnya semalam Ma udah nyapu dan ngepel. Ini tuh karena ini nih apa namanya, cemilan ade al tiktak ini bergeletakan. Dan pada saat menyapu itu eyangnya dateng, eyangnya anak-anak, langsung deh gercep tuh ade al ke depan. Padahal dia belum mandi. Jadi biasanya kalau ada eyangnya dateng, udah deh ade al nggak mau dimandiin sama emaknya, maunya dimandiin sama eyang. Untuk berangkatnya nanti ya sekitar jam 9-an, pokoknya nunggu masaknya selesai, mandiin anak-anak, terus sarapan baru berangkat. Oke, ini tinggal sedikit lagi mateng. Kita tunggu sampai layarnya tulisannya B. Nah, itu udah tinggal dikeluar aja uapnya ya. Dengan cara ditekan seperti ini, jangan langsung dibuka. Pokoknya inget-inget, kalau masak presto itu uapnya harus dikeluarin dulu. Nah, ini sambil mak lap-lap karena ada air yang muncrat-muncrat. Ditekan terus tuh sampai itu turun ya, tuh untuk katup uapnya udah turun. Kalau udah bener-bener turun, lanjut dibuka. Nah, baru deh berani bukanya. Udah mateng dan beneran ini empuk banget, cepet banget matengnya. Lanjut Ma masak di kompor ya, karena mau nambahin beberapa sayurannya tadi. Ini Ma tambahin air lagi ya secukupnya atau sesuai selera, ditambahin atau dimasukin wortel, kentangnya dan terus kasih perbumbuan Ma pakai kaldu jamur, garam sama gula pasir. Kalau ada enak pakai ini ya masako sapi, cuman nggak ada, ya udah kaldu jamur aja. Terus untuk bumbunya Ma tumis di sini karena tadi kelupaan, seharusnya ditumis dulu. Ya wes nggak apa-apa, langsung aja nih udah selesai ditumis. Ma cemplungin ke kuah sopnya. Mantep banget, ini wangi banget. Lanjut terakhir ya ditambahin kol, masak sampai mateng. Nah, untuk wok pan yang Ma pakai ini merek Rafael dari Rafael Official. Ini ukurannya besar, untuk ukuran 28 cm, dan ini juga anti lengket pastinya. Terus ini juga bisa dipakai di kompor listrik. Oke, udah matang tuh. Terakhir tinggal Ma tambahin daun bawang. Nggak pakai daun seledri karena nggak ada. Ini masih pagi jadi nggak bisa ke warung sayur. Terus dan paling terakhir lagi bawang goreng. Udah selesai sayur hari ini. Oke, sekarang Mas siap-siap nih mau berangkat. Jadi Eyang sama Ade Al di rumah. Ma naik gokar aja karena Pak suami kerja nggak bisa nganterin. Jadi ya udah nih berangkat bertigaan sama Mbak Erin juga. Ini lagi nunggu oomnya sampai. Ini Ade Al lagi diajak jalan-jalan dulu keliling sama Eyang karena biasanya kalau ngelihat emak pakai tas, pakai masker, udah deh dia pengen ikut. Tapi ini disumputin dulu ya.
Dan ini jalan ke depan aja ya. By the way, untuk Mas Iki ini sebenarnya udah sembuh gitu ya, udah sehat lah alhamdulillah, jadi udah bisa jalan lancar gitu. Tinggal hari ini ngelepas tabungnya, jadi pakai sistem tabung gitu, entah apa ya namanya ya, klem atau pokoknya dipasang tabung gitulah. Oke, nah kita tunggu sini aja ya, soalnya di mapnya itu omnya dikit lagi sudah mau datang, udah mau sampai. Pokoknya kalau untuk kerjaan sebenarnya Pak suami itu udah nggak bisa lagi diganggu-ganggu, kayak kasihan banget gitu loh, kerjaannya bener-bener nguras tenaga, nguras pikiran, nguras waktu juga. Biasanya Sabtu Minggu libur, ini cuman Minggu aja liburnya, dan pokoknya pulang tuh malam, kayak bener-bener aduh kasihan banget, capek banget, capek. Tapi ya udahlah ya Pak ya, tetap semangat pokoknya, dijalanin aja. Oke, nah ini udah sampai tempat, tinggal nunggu dulu ya. Jadi sebenarnya untuk ngelepas tabungnya itu sebentar banget, cepet banget. Makanya ini dikumpulin dulu anak-anak yang mau ngelepas tabung gitu. Nanti kalau udah tinggal masuk aja rame-rame rombongan gitu, nggak apa-apa. Soalnya cuman set 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 kelar gitu. Nah ini udah pulang. Tadi nggak mau videoin ya pada saat ngelepas tabungnya karena malu, terus juga kan buru-buru ya, soalnya cepet banget udah selesai gitu pokoknya. Oke, nah teman-teman, ini Mas Iki jadi pada saat ngelepas tadi agak-agak sakit kata Mas Iki, dan agak-agak nangis tadi dia. Ya udah nggak apa-apa, semoga cepet kering ya. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang udah nonton. Mohon maaf kalau salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye bye.